Namaku Fikri. Aku, Dika, dan Sari. 3 mahasiswa semester akhir yang lagi sibuk nyusun skripsi. Tema skripsi kami kali ini cukup unik. Kami ingin menggali mitos dan kepercayaan lokal yang masih dipercaya masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Setelah diskusi panjang, kami sepakat buat ngulik tentang Alas Purwo, hutan tua di Banyuwangi, yang katanya angker banget dan penuh cerita misteri. Waktu sampai di Banyuwangi, kami langsung menuju gerbang hutan. Sebelum masuk, kami mampir ke warung kopi kecil yang terletak di pinggir jalan, nggak jauh dari pintu masuk hutan. Suasana warung itu sederhana, dengan deretan kursi kayu dan aroma kopi yang kental. Orang-orang lokal duduk santai sambil ngobrol dan tertawa kecil. Kami pesan kopi hitam dan gorengan untuk mengisi tenaga sebelum menjelajah hutan. Saat kami lagi asik ngobrol, tiba-tiba seorang bapak tua dengan jaket lusuh datang menghampiri kami. Wajahnya keriput, rambutnya putih, dan matanya tajam tapi penuh misteri. Dia duduk di dekat kami tanpa diminta. "Kalian jangan sembarangan di sana," katanya dengan suara berat dan pelan. "Jangan pernah panggil namanya, apalagi sampai 3 kali." Aku yang paling penasaran langsung tanya, "Nama siapa, Pak? Siapa yang nggak boleh dipanggil?" Bapak itu cuman geleng kepala pelan sambil berbisik, "Yang tak disebut, jangan panggil dia, nanti kalian nggak bakal balik." Dika yang biasanya santai malah cuma ketawa kecil. "Ah, mitos doang mas, gitu doang ditakutin. Kita kan mahasiswa, nggak percaya sama cerita kayak gitu." Sari menatap bapak itu dengan serius. Tapi bapak pasti punya alasan ngasih peringatan. Kita harus hati-hati. Kami selesai minum dan mulai persiapan masuk ke hutan. Tapi kata-kata bapak tua itu masih terngiang di kepala. "Jangan panggil namanya, apalagi 3 kali." Saat mulai memasuki hutan, suasana langsung berbeda. Udara terasa lebih dingin, meski matahari masih terik. Pohon-pohon besar berdiri rapat, membuat cahaya matahari sulit menembus ke dasar hutan. Suara burung dan binatang hutan saling bersahutan, tapi ada kesunyian yang terasa aneh. Kami mulai berjalan pelan, mengamati lingkungan sekitar dan merekam video sebagai bahan riset. Tiba-tiba Dika yang biasanya nyantai, berhenti dan menatap ke salah satu pohon besar. Kalian pernah dengar cerita soal yang tak disebut itu nggak?" Aku menggeleng. "Belum, tapi bapak tua tadi bilang jangan panggil dia." Dika ketawa pelan. "Ya itu dia. Aku penasaran sebenarnya siapa dia. Apa cuma hantu biasa atau sesuatu yang lebih serem?" Sari terlihat cemas. "Kita nggak boleh main-main sama hal yang nggak kita ngerti, apalagi di hutan ini." Malam mulai turun ketika kami mendirikan tenda kecil di salah satu tempat yang agak terbuka. Api unggun menyala, memberikan kehangatan dan menerangi sekeliling kami yang gelap. Kami duduk berdekatan sambil ngobrol dan menyusun rencana besok. Saat itu Dika iseng memanggil, "Sundari, Sundari, Sundari." Suara itu mengulang 3 kali dengan nada yang agak mengejek. Aku dan Sari langsung menatap dia dengan ekspresi serius, tapi Dika cuma senyum dan bilang, "Santai aja, itu cuma buat seru-seruan." Namun setelah itu, angin di sekitar kami mendadak berubah. Api unggun berkelip-kelip seolah-olah mau padam. Terdengar suara bisikan lembut. Tidak jelas kata-katanya, tapi bikin bulu kuduk meremang. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan hutan. Bayangan hitam di balik pepohonan seperti bergerak-gerak tanpa arah. Suasana jadi mencekam dan kami semua diam mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di dekat tenda, seperti ada yang mengetuk kayu dengan jari-jari halus. Kami saling berpandangan dengan mata melebar, jantung berdegup kencang. Sari menggenggam tanganku erat. "Fikri, kamu dengar itu?" Aku mengangguk, tapi nggak berani jawab apa-apa. Kami bertiga merasakan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Malam itu kami hampir tidak tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh terus datang, dari bisikan sampai langkah kaki di sekitar tenda. Aku terus terbayang peringatan bapak tua, "Jangan panggil namanya, apalagi 3 kali." Aku sadar, kami sudah melanggar larangan itu. Dan entah apa yang sedang menunggu kami di dalam gelap Alas Purwo.